Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sujata dan Ibu Utari, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Hotel, serta teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya GKD Dea Permataswari dengan NIM 1910-2004 dari kelas ADHA semester 6. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sistem atau aplikasi hotel serta input dan outputnya tentang aplikasi hotel pada bidang front office, housekeeping, restoran, dan kitchen. Sistem yang saya gunakan pada video kali ini adalah Armadillo, di mana Armadillo memiliki 3 sistem, yaitu Armadillo Hotel yang ditujukan untuk room division seperti front office dan housekeeping, Armadillo Accounting Back Office untuk Departemen Finance atau Accounting, dan Armadillo Resto untuk Departemen Food and Beverage Service dan Food and Beverage Product. Pada kesempatan ini, saya menggunakan Armadillo Hotel dan Armadillo Resto. Sistem Armadillo Hotel saya gunakan untuk mendemokan bagaimana sistem yang digunakan di Departemen Front Office dan Housekeeping khususnya pada bagian operasional. Sistem Armadillo Resto saya gunakan untuk mendemokan bagaimana sistem yang digunakan di Departemen Food and Beverage Service dan Food and Beverage Product khususnya pada bagian operasional. Alasan saya memilih ini karena Armadillo menyediakan fitur yang memadai untuk hotel kecil hingga menengah, sehingga sangat sesuai dengan hotel yang saya gunakan pada kesempatan ini, yaitu Grand Hill Hotel yang memiliki 20 kamar. Selain itu, Armadillo mudah digunakan karena petunjuk yang berada di sistem ini mudah untuk dipahami, sehingga nyaman untuk digunakan. Sekian perkenalan dari saya, maka langsung saja kita lanjut ke bagian isi. Langsung saja kita masuk ke tutorial mengunduh sistem Armadillo Hotel. Pada video ini saya menggunakan Google Chrome. Untuk search engine-nya adalah download Armadillo Hotel. Lalu klik, dan setelah itu akan muncul beberapa website. Dan di sini saya akan menggunakan yang paling atas karena ini langsung dari Armadillo. Langsung diklik. Dan ada 3 sistem seperti yang saya sampaikan pada pembukaan. Di sini saya mengunduh Armadillo Hotel. Lalu setelah selesai diunduh, diklik dan akan muncul pop-up dari Microsoft. Langsung klik saja install anyway. Lalu klik next. Dan di sini ada term and condition yang harus dibaca, dan untuk ke tahap selanjutnya harus I accept the terms. Lalu next, dan setelah ini langsung next, install, dan ini akan langsung terinstall. Lalu klik finish. Setelah itu cari aplikasinya dan buka. Lalu klik login di sini dan akan muncul Armadillo Hotel. Lalu klik OK. Dan ini adalah tampilan depan dari Armadillo Hotel. Lanjut ke bagian Armadillo Hotel Resto. Sama seperti sebelumnya, jika sudah selesai diunduh, langsung klik. Dan akan muncul pop-up ini, lalu install anyway. Dan sama seperti step sebelumnya, next, term condition dibaca dan klik I accept. Lalu klik next, install, dan finish. Setelah itu dibuka aplikasi Armadillo Resto, dan tampilan depannya sama seperti Armadillo Hotel. Klik login di sini, lalu klik OK. Ini merupakan tampilan depan dari Armadillo Resto. Masuk ke front office dan housekeeping, di mana hal pertama yang harus dilakukan adalah membuka Armadillo Hotel, aplikasi Armadillo Hotel, lalu klik login di sini, dan klik OK. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah mengganti nama hotel di menu. Lalu setup nama hotel. Dan di sini nama hotel yang saya gunakan adalah Grand Hill Hotel. Lalu kita juga melengkapi alamat, telepon atau fax, dan tipe atau bintang. Lalu ada jumlah kamar.
Jumlah kamar hotel ini adalah 20 kamar. Dan klik simpan, lalu data sudah disimpan dan oke. Kita harus keluar dulu dari aplikasi, lalu masuk kembali, login di sini. Dan akan muncul oke. Lalu sudah dilihat itu sudah berubah namanya. Dan sekarang kita masuk ke tipe kamar. Di sini saya menggunakan tipe standar, superior, deluxe, dan juga luxury suite dan penthouse. Yang pertama ada standar double bed dengan kode STDB, di mana rate-nya itu adalah 1.200.000 dengan fasilitas seperti yang ada di video. Lalu klik simpan. Dan untuk standar ini ada double bed dan single bed, sehingga yang saat ini saya buat adalah yang single bed, di mana yang berbeda itu hanya bednya. Yang kedua ada superior dengan kode SPDB untuk superior double bed dengan rate 1.500.000 dan fasilitas yang membedakan dengan standar hanya di bagian desk. Lalu klik simpan. Dan untuk superior juga ada single bed. Untuk rate dan fasilitas masih sama seperti yang double bed. Lalu masuk ke bagian deluxe double bed, yang dimana rate-nya adalah 2.100.000 dan fasilitas yang membedakan dengan superior hanya di bagian sofa. Klik simpan. Dan selanjutnya ada deluxe single bed, masih sama rate dan fasilitasnya dengan deluxe double bed. Klik simpan, lalu masuk ke bagian luxury suite, di mana ini hanya memiliki double bed. Maka dari itu LSDB dan harganya atau rate-nya 3 juta dengan fasilitas yang berbeda, ada bar akses dan pool akses. Klik simpan. Lalu yang terakhir ada penthouse PNDB dengan rate 8 juta, di mana fasilitasnya itu sama seperti luxury suite, namun ini memiliki living room dan pantry. Lalu klik simpan dan data sudah disimpan dan oke. Keluar dan tipe kamar akan terlihat pada kolom tipe kamar. Lalu keluar, kita selanjutnya akan setup untuk bagian dari lokasi kamar. Lokasi kamarnya ada 2, yaitu yang pertama B1, di mana ini adalah building 1, yang maksudnya adalah gedung 1. Lalu yang kedua adalah B2, yaitu building 2. Klik simpan, oke, dan keluar. Maka akan langsung masuk ke bagian lokasi kamar. Selanjutnya kita akan setup untuk nomor kamar, di mana nomor kamar ini dari 3 digit. Yang satu, maksud dari 1 itu adalah di gedung 1, dan 0 itu bagian perantaranya, dan 6 itu adalah urutan nomor kamar, di mana 106 ini adalah STDB. Dan hal ini terus diulangi hingga mendapatkan 20 kamar, termasuk dari deluxe double bed, deluxe single bed, superior double bed, superior single bed, dan juga standar single bed, standar double bed, dan luxury suite, dan juga penthouse. Sama seperti sebelumnya, itu ada nomor kamar, ada tipe, dan ketika kita mengklik tipenya akan langsung keluar dari rate-nya. Lalu kita bisa pilih lokasinya di mana, dan nomor kamar akan langsung jadi. Ini sudah masuk ke building 2, ada luxury suite di building 2, dan juga ada superior single bed, yang dimana ini kamarnya connecting.
125 artinya gedung 2, lantai 2, dan nomor kamar 5. Lalu saat sudah selesai, bisa dicek itu semua sudah masuk dan keluar. Kita masuk ke bagian booking, yaitu membuat bookingan reservasi. Klik isi baru, dan ini akan muncul data calon tamu. Kita pertama pilih travel agentnya, dimana ini datang sendiri atau dari website, jadi publish. Lalu ada namanya, lalu alamat, lalu isi kota, dan nomor ID yang dimaksud adalah pada saat ini KTP, lalu nomor telepon dari tamu, dan email dari tamu. Untuk catatan ini maksudnya adalah RIB, room include breakfast to deposit, dan others to pay personal account. Segmentasinya karena langsung datang, yaitu free individual travel. Maksud kunjungannya adalah bisnis dan langsung diblok untuk kamarnya, yang dimana tamu ini ingin stay di luxury suite. Dan kita klik simpan. Lalu ini adalah form dari registration form yang dari data tamunya. Lalu keluar, dan seperti yang dilihat tadi ada tamu yang menaruh deposit, sehingga kita klik advance deposit dan langsung masukkan nominalnya, dan kita blok kamar. Lalu jika tamu ingin pindah kamar masih bisa sebelum check-in, itu ada di bagian blok kamar. Jika tamu ingin check-in, langsung klik check-in, dan status kamar, status reservasi akan berubah, yang dimana itu sudah terlihat warnanya check-in. Kita bisa search dari check-in itu reservasi mana saja. Lalu di guest in house juga sudah terlihat ini aktif reservasinya. Dan di sini jika ingin pindah kamar, jika tamu merasa kurang puas, masih bisa di bagian pindah kamar dan klik langsung nomor kamar yang sudah vacant claim. Jika tamu ingin extend stay juga bisa di bagian extend atau early checkout. Dan di sini kita bisa menambah catatan untuk staff yang lain jika untuk mengingatkan ambil atau collect payment. Kita keluar ke bagian kasir. Di sini jika tamu ingin bill transfer bisa, lalu dengan pilih kamar, lalu klik 2 kali untuk transfer ke bill pertama atau bill kedua. Di mana di sini Mia ingin transfer ke Pramana Arta, dan seperti bisa dilihat Mia tagihannya sudah 0 dan bisa di check out kan. Lalu kita keluar dan masuk ke bagian housekeeping. Ini ada status kamar dan tipe dari kamar. Bisa dilihat itu ada VC, VD, OO, dan lain-lain. Food and beverage product dan food and beverage service. Kita masuk ke Armadillo Resto dan klik OK. Lalu di sini ada menu. Ini merupakan beberapa menu yang ada di sistem dan langsung tersedia di sistemnya. Lalu keluar, lalu klik kasir untuk input dari captain order ke sistem. Kita pilih dulu mejanya di mana, lalu klik menu yang dipesan oleh tamu, klik centang tersebut, lalu sesuaikan dengan captain order. Jika ingin menambah packs itu bisa ditambah, dan jangan lupa selalu klik centang. Lalu masukkan ke pending jika tamu tidak langsung ingin membayar. Dan ini kita akan memproses pesanannya ke dapur. Dan ini ada captain order yang bisa dikirim ke dapur. Kita keluar, kita masuk ke bagian chef, di mana ini kita langsung proses. Dan untuk ini bisa klik 2 kali. Dan ketika prosesnya sudah selesai, bisa diklik selesai. Dan jika sudah selesai semua, kita masuk ke bagian waiter, di mana waiter ini bertugas untuk menyajikan, dan ini juga harus disesuaikan di sistem. Masuk ke bagian kasir, jika tamu ingin membayar, kita klik diambil dan klik print bill untuk mengirimkan bill ke tamu. Bisa dilihat itu sudah billnya sudah ada, lalu klik bayar. Dan ada beberapa metode. Jika ingin membayar menggunakan debit card, bisa memasukkan dulu nominalnya dan kita pilih debit card apa. Saat ini ada BCA dan Mandiri saja. Lalu masukkan card number,
klik simpan dan cetak dari bilnya yang sudah terbayar. Kita masuk ke transaksi baru dan ini langsung keluar. Dan di sini juga bisa reprint bill dengan memasukkan nomor transaksi yang akan dicetak ulang. Kita klik cetak ulang dan ini akan masuk ke bagian dari billnya. Dan klik keluar. Sekian presentasi dari saya, kita masuk ke bagian penutup. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sistem ini sangat mudah untuk diunduh, tidak memerlukan biaya, dan tidak ada iklan yang mengganggu saat sistem digunakan. Adapun critical point yang harus diperhatikan dalam menginput data adalah selalu teliti, double check, minimalisir melakukan kesalahan, dan pastikan selalu melakukan backup data. Pada Departemen Front Office, hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah ketika memasukkan data tamu ke sistem dan saat melakukan transaksi. Jika terdapat kesalahan input, terutama mengenai identitas tamu dan nomor telepon, hal ini berdampak ketika terdapat hal mendesak yang harus segera dikomunikasikan dengan tamu tersebut. Hal tersebut juga berlaku saat melakukan transaksi. Jika terdapat kesalahan pada saat input seperti nominal transaksi, nomor kartu debit atau kredit, fatalnya jika tanpa disadari salah mengalokasikan dana, maka akan berdampak kepada level manajerial di mana untuk memperbaiki kesalahan tersebut harus melalui persetujuan manajer. Ini memerlukan proses yang cukup lama dan akan membuat tamu kecewa. Pada Departemen Housekeeping, penting untuk selalu memperhatikan data di lapangan dengan data di sistem khususnya pada saat mengganti status kamar. Jika terjadi kesalahan, salah satunya adalah data tidak sesuai, maka dapat menyebabkan tamu merasa kecewa ketika kamar yang akan diinapi tidak sesuai dengan ekspektasi. Pada Departemen Food and Beverage Service atau restoran, hal yang perlu diperhatikan adalah saat memasukkan data dari captain order ke sistem dan saat melakukan transaksi. Jika terdapat kesalahan mengenai menu yang diinput, maka akan mempengaruhi food and beverage product atau kitchen, serta akan menyebabkan keluhan pada tamu karena makanan tidak kunjung disajikan. Tidak hanya itu, bahan makanan menjadi mubazir dan statistik penjualan terganggu. Pada Departemen Food and Beverage Product atau Kitchen, penting untuk memperhatikan data di lapangan dan di sistem pada makanan yang sudah diproses dan sudah disajikan. Hal ini bertujuan agar minimalisir miskomunikasi dengan food and beverage service yang berhadapan langsung dengan tamu, sehingga dapat bernegosiasi dengan tamu jika terjadi keterlambatan. Sekian presentasi dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.